Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Vimar Diandika. Di video kali ini saya akan membahas tentang tips diet ala Vimar. So, stay tune terus ya. Oke, jadi sebelumnya saya di sini mau ngasih tahu dulu bahwa saya itu adalah salah satu siswa di STMKG atau Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, di mana sekolah saya itu sistem pendidikannya berbasis semi militer. Jadi kami sebutannya adalah Taruna dan Taruni, yang dimana sistem pendidikan semi militer itu selain kuliah kita itu tuh juga dituntut untuk berolahraga gitu. Nah, mungkin kalian berpikir bahwa ini kayaknya orang ini nih bisa dapat berat badan kayak gini, bisa turun diet drastis gitu karena sistem pendidikannya. Sebenarnya nggak juga. Jadi banyak juga kok teman-teman di angkatan saya itu yang badannya gemuk-gemuk, tapi mereka tuh nggak kurus gitu loh, nggak bisa turun berat badan kayak gini. Nah, di sini saya mau ngasih tahu gimana cara saya pribadi untuk bisa menurunkan berat badan saya. Kelas info aja, dulu itu saya awalnya sebelum saya memutuskan untuk diet, berat badan saya tuh adalah 78,8 kg, alias ya hampir 80 kg lah. Bisa dilihat kayak di sini kan. Nah, terus setelah itu saya kan diet yang akhirnya dapatlah saya tuh yang hasilnya kelihatan banget itu sekitar 9 bulanan. Nah, setelah saya diet 9 bulan, dapatlah saya hasil seperti ini. Berat badan saya yang awalnya 78,8 kg, dengan saya menggunakan cara diet saya seperti ini, akhirnya saya bisa turun sekitar 25 kg. Alias tuh dulu saya berat badan saya sekarang ini adalah sekitar 53 kg. Tips yang pertama adalah batasi jumlah makanan dan minuman yang manis-manis, alias yang mengandung gula yang cukup banyak. Kenapa sih kita harus mengurangi jumlah gula? Karena gula itu adalah salah satu pemasok energi yang ada dalam tubuh kita. Kalau misalkan kita banyak memasukkan atau kita banyak makan gula nih, sedangkan aktivitas kita itu nggak banyak, akhirnya nanti gula itu akan dimetabolisme oleh tubuh dan akan diubah ke dalam bentuk lemak. Sehingga lemak-lemak itulah yang nanti akan ada di tubuh kita dan membuat badan kita menjadi gendut. Jadi tuh kalian harus banget yang namanya menghindari makanan atau minuman manis seperti kayak misalkan minum teh yang sudah di kotak-kotak gitu, atau teh yang botolan, terus makan cemilan-cemilan, terus makan coklat. Pokoknya semua makanan-makanan dan minuman-minuman yang mengandung gula yang banyak itu kalian harus kurangi dulu untuk beberapa saat. Yang kedua, batasi minum dingin. Jadi kenapa kalian itu tuh lebih bagus untuk selalu minum dengan suhu yang normal, dengan air dengan suhu normal. Kenapa sih nggak bagus minum air es? Karena kalau kalian minum air es itu, nanti kalau kalian tuh akan memberikan tantangan atau memberikan beban bagi tubuh kalian untuk membuat suhu air yang kalian minum itu menjadi suhu normal. Karena metabolisme kita itu akan bekerja lebih bagus kalau misalkan kalian tuh minum air dengan suhu yang normal, bukan dengan suhu yang dingin. Ketiga, makanlah dengan normal. Jadi ini pas kalian makan siang itu kalau bisa ya kalian makannya ya normal-normal aja gitu, makan nasi, sayur, terus lauk pauk dan juga buah. Tapi makan nasinya itu kalian kurangi banget porsinya, dan juga makan proteinnya itu tuh kalian kalau bisa lebih dibanyakin sama sayur-sayurannya. Kenapa? Karena protein itu adalah sumber pembangun atau zat pembangun dalam tubuh kalian. Semakin banyak protein yang bagus, maka semakin baik. Tapi nggak boleh kebanyakan juga. Terus abis itu kalian banyak-banyakin juga makan sayur. Karena sayur itu tuh akan memperlancar sistem pencernaan kalian. Jadi nanti kalian akan terhindar dari yang namanya konstipasi atau sembelit. Terus kalian juga bisa terhindar dari yang namanya mencret dan lain sebagainya. Keempat, kurangilah makan nasi. Kalau saya sih dulu saya tuh betul-betul mengurangi banget ya makan nasi. Jadi itu saya mengganti karbohidrat saya yang berupa nasi itu menjadi karbohidrat lain. Salah satu contohnya adalah kentang, atau singkong, atau ubi, dan lain-lain sebagainya. Jangan kalian berpikir bahwa kalau misalkan kalian itu belum makan nasi, kalian itu bakalan yang namanya lapar gitu. Itu hanyalah mindset di otak kalian aja.
Karena sebenarnya nasi atau singkong atau kentang atau ubi itu semuanya sama-sama karbohidrat dan mempunyai kalori yang sama. Jadi kalau misalkan kalian itu udah makan kentang atau makan yang lain yang berupa karbohidrat, sebenarnya kebutuhan kalian tuh sudah terpenuhi. Tapi karena mindset kalian aja yang belum diubah, maka dari itulah kalian tuh masih merasanya belum kenyang. Yang kelima, pada saat kalian sarapan pagi, sebaiknya kalian itu memperbanyak makan protein yang baik gitu. Kalau saya dulu makan protein yang baik, tapi yang kalorinya tuh nggak terlalu tinggi. Salah satu contohnya adalah saya tuh sering banget yang namanya makan putih telur rebus. Jadi putih telur rebus itu tuh kalorinya sangat kecil, kolesterol juga sangat kecil, tapi proteinnya itu tinggi dan juga baik untuk pertumbuhan. Terus kalau untuk karbohidratnya biasanya saya menggantinya dengan roti. Rotinya ya misalkan cuma 1 lembar roti tawar, tapi nanti makan putih telurnya banyak. Dan itu kalau kalian emang betulan niat untuk diet, itu insya Allah kalian tuh pasti bakalan kenyang. Yang keenam, kurangi yang namanya minum susu. Jadi susu itu kalau kalian mau, kalian itu tuh nggak usah terlalu banyak banget makan nasinya, atau kalian tuh mengurangi jumlah makanan kalian yang normal, terus kalian ganti dengan minum susu. Soalnya kalau misalkan kalian minum susu juga dan kalian itu makan normal juga, itu tuh akan menjadi yang namanya penumpukan kalori. Karena apa? Susu itu tuh mengandung hampir semua zat yang diperlukan oleh tubuh, seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral, itu semua terkandung dalam susu. Dan juga ada yang namanya lemak yang cukup besar dalam susu itu. Nah, kalau misalkan kalian minum susu juga, itu nanti dikhawatirkan kalian itu akan terjadi penumpukan kalori. Apalagi kalau kalian itu malas berolahraga. Yang ketujuh, tetap makan malam. Nah, kenapa sih? Karena orang tuh banyak banget yang suka bilang katanya jangan makan malam. Kalau kalian makan malam nanti bikin gendut. Itu sebenarnya adalah sebuah statement yang salah ya. Karena sebenarnya tuh makan malam tuh nggak bikin gendut. Yang bikin kalian gendut itu adalah apabila kalian makan malam dengan porsi yang besar. Nah, lebih baik nih kalau kalian makan malam itu, makanlah dengan porsi secukup-cukupnya aja. Karena apa? Kalau kalian makannya kebanyakan, kan pada saat malam hari itu kan kalian tinggal tidur aja. Walaupun tidur itu juga membutuhkan energi, tapi energinya tuh nggak sebanyak yang dibutuhkan pada saat kalian ingin beraktivitas lainnya. Jadi kalian kurangi jumlah atau porsi makan malam kalian, tapi tetap makan malam. Yang kedelapan, tetap rutin berolahraga. Nah, kalau saya dulu itu, saya tuh olahraganya itu berupa jogging, push up, dan juga bending. Nah, kalau jogging saya itu biasanya palingan tuh dalam seminggu sekali saya tuh ada lari sekitaran 3 kilo. Jadi saya dalam sehari itu ada yang namanya dalam seminggu saya tuh menyempatkan lari sejauh 3 km. Dan juga yang kedua saya push up. Nah, saya itu tuh push up betul-betul sempurna dalam sehari, yang wajibnya aja buat saya pribadi buat diet itu 30 kali sehari, tapi yang sempurna banget ya. Dan juga yang terakhir adalah bending. Nah, dulu tuh saya bending pas saya masih diet itu minimal saya bending sehari itu 100 kali. Nah, kalau yang belum tahu bending tuh kayak gimana, bending tuh kayak gini. Yang kesembilan, kalian itu harus memperbanyak minum air putih. Minimal tuh 18 sehari lah. Nah, kenapa kalian tuh harus banyak minum air putih? Air putih itu adalah zat yang mengandung 0 kalori dan juga dia untuk memperlancar proses pencernaan juga. Nah, selain itu juga air itu dibutuhkan untuk penyerapan kita. Jadi dalam sistem pencernaan kita ini tuh ada yang namanya penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Nah, kalau misalkan kalian itu kurang minum air, maka nanti tidak ada zat-zat yang masuk dalam tubuh itu diserapnya agak sulit oleh usus, sehingga terjadilah nanti kalian namanya susah buang air besar. Dan yang ke-10 adalah hindari stres. Karena semakin kalian banyak stres, kalian banyak pikiran, maka tubuh kalian juga tuh nanti tuh akan semakin terganggu fungsi kerjanya. Sehingga yang tadinya kalian tuh sebenarnya udah melaksanakan kegiatan aktivitas diet dengan baik dan benar,
tapi karena respon tubuh kalian tuh nggak bagus, yang ada nanti kalian dietnya malah gagal. Udahlah gagal, ditambah juga kalian nanti bakal